Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Baik, kita lanjutkan. Rabu lalu sudah membahas tentang tingkatan orang-orang yang diberi nikmat Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat 4 ayat 69. Ada nabi-nabi, kemudian as-siddiq, asyuhada, as-shalihin. Itu mereka yang diberi nikmat Allah, yang kita semua diseru untuk beserta mereka gitu. Jadi jika kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah agar kita mengikuti kelompok ini, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Nah, tentu kita harus mengkaji, harus mengenali mereka gitu. Siapa? Karena kalau tidak kenal kan juga tak kenal tak sayang gitu. Tidak ada hasrat niat untuk mengikutinya gitu. Amalia yang tanpa hasrat, tanpa niat juga lemah gitu. Tidak ada gairah, tidak ada daya. Nah, tentu saja Al-Quran pasti akan menguraikan mereka gitu. Satu persatu gitu, mendeskripsikan siapa mereka gitu. Jadi kalau nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin itu kan kualitas batiniah ya, kualitas jiwa, cahaya gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak mengenal apakah dia seorang nabi, seorang wali Allah. Jadi kalau wali itu di sini disiddiqin, wali Allah. Nah, di antara siddiqin itu ada wali Allah gitu. Tidak semua siddiqin wali Allah, tapi di antara siddiqin ada wali Allah. Jadi seorang wali Allah, misalkan Sunan Wali Songo itu, atau misalkan Syamsuddin Pasai, itu wali Allah kategorinya. Nah, tentu mereka juga selain kualitas batin, cahaya, kalau kita punya mata jiwa, kita bisa melihat cahaya mereka tingkatannya gitu. Tapi sebetulnya mereka juga punya amal-amal yang dikenali sebetulnya. Jadi masing-masing ini memiliki amal-amal yang dikenali. Jadi terbedakan mana sholihin, mana syuhada, mana siddiqin, mana nabi-nabi gitu. Kenapa? Karena amal itu itu kan refleksi dari kualitas batin gitu, amal-amal. Nah, batin mereka dideskripsikan oleh ini, yang gitu, siddiqin, nabi-nabi, syuhada, sholihin gitu. Otomatis itu. Walaupun
nabi yang satu dengan nabi yang lain berbeda-beda. Isa, Yahya, Zulkifli, Lut, semua kan beda-beda. Tapi ada amaliyah yang dikenali sebagai amaliyah nabi gitu. Apalagi para wali lebih banyak lagi para wali dibandingkan para nabi-nabi. Ada kualitas yang dikenali dari amaliyahnya. Hanya memang mesti dengan mata batin melihatnya gitu. Paling kalau kita seorang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dituntun, kita akan diberi yakin aja gitu ke seorang di antara mereka. Diberi yakin, walaupun di awalnya kita belum mengenali belum mengenali amal-amal solihin. Amal-amal itu bukan sekedar sholat, zakat, saum, tapi ada sebuah khazanah karakter yang khas gitu di mereka itu. Jadi kalau tipikal wali pasti ada amaliyah tertentu gitu. Dia ada fungsi tertentu. Kan beda ya antara jenderal tuh banyak tapi yang misalkan kayak panglima ABRI-nya kan lain. Dia punya fungsi misalnya koordinasi, punya ilmu yang khusus. Itu ada hal yang dikenali gitu. Nah, tentu saja kita untuk mengenali yang di atas, ya kita harus ke atas, harus nanya ke sini gitu. Kita baru mengenal Nabi Adam, Nabi Yunus, Zulkifli, Yahya, Ilyas, Al-Yasa gitu. Baru kenal nama-nama kan gitu. Terus sebenarnya mereka kenapa disebut Nabi atau Rasul? Karena ada sesuatu gitu yang menjadi khasnya. Kita akan mengkaitkan antara kondisi batin dengan amaliyah yang spesifik. Dan sebagai catatan, para wali Allah itu minimal langit 3. Ini cahaya imannya, yaitu jiwanya rahmaniyah. Sidikin itu ada yang langit 2 ke atas sidikin. Sebetulnya tiap kita juga dituntut jadi sidikin. Desainnya itu. Jadi apa ya? Perangkat insan semua itu harus mencapai tingkat sidikin. Gitu. Kenapa demikian? Karena minggu lalu orang yang beriman billah, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya kan sidikin dan syuhada. Iya. Betul ya? Menurut ayat yang minggu lalu kita bahas. Sementara kita semua diseru untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi artinya kita harus mencapai tingkatan sidikin dan syuhada. Dan secara potensi setiap insan itu punya potensi kesidikinan setinggi-tingginya gitu. Insan yang umum ya, yang non nabi gitu. Jadi setiap kita tuh punya potensi kesidikinan. Insan kamil, Pak. Insan kamil, setiap kita. Bayangkan saja. Akan tetapi berapa banyak yang orang mau berjuang atau meraih derajat itu gitu. Berapa banyak orang yang bisa mencapai derajat itu. Amalannya mungkin. Kenapa? Amalannya mungkin berat. Amalannya sebetulnya Allah tidak akan memberi beban kepada kita yang di luar kita nggak sanggup pikul gitu. Jadi kita pun sudah diukur. Jadi amal-amalnya sudah diukur. Nah kadang-kadang kita mungkin mengerjakan hal-hal yang nggak perlu kadang-kadang malah. Kalau tidak perlu mungkin malah tidak akan sampai. Jadi kunci mencapai syuhada sidikin justru kita mengenali amal-amal kita gitu. Esensinya adalah kita mengerti, memahami job description gitu, bidang kita masing-masing. Itu esensinya. Jadi
bukan memperbanyak amal sebenarnya itu. Tapi kalau kata Imam Ali, jadi orang yang apa ya? Saya lupa istilahnya itu. Jadi orang yang bodoh itu buru-buru beramal gitu. Kalau orang yang pandai itu berpikir dulu gitu. Jadi sebelum beramal tuh lebih banyak berpikir dulu gitu sebelum mengerjakan berbuat itu. Jadi nggak asal berbuat gitu. Tentu yang dikejar itu bukan amal-amal yang banyaknya, tapi amal-amal spesifiknya gitu. Nah kan dan itu yang akan mengenali itu jadi diri masing-masing, dan itu tergantung kepada tingkat penghambaan masing-masing kan gitu. Jadi kuncinya di diri masing-masing. Apakah memang kita apa ya? Kalau buat saya memang sangat berharga jika kita memperoleh mandat ilahiyah gitu kan. Oh, tugasmu apa? Kerjakan ini, spesifik sekali gitu. Itu harus dikenali gitu dalam suluk. Nah, nanti akan jadi syuhada, saksi Allah yang benar gitu. Jadi tidak sekadar hidup beramal tanpa ilmu gitu. Bukan hanya ilmu, tapi juga bukan hanya ilmu sholat, ilmu saum, ilmu zakat, bukan hanya itu, tapi juga ilmu diri kita. Siapa kita, kemudian mengerjakan seperti apa ibadah-ibadah itu. Tiap orang beda-beda tuh. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Gitu. Sebagai catatan, sahabat-sahabat, waliullah itu kita lanjutkan. Kalau kutubun aulia, itu biasanya minimal langit 4. Jadi Robaniyah. Kutubun Aulia itu kan ketua wali-wali gitu. Kalau di Jawa dulu ada Sunan Ampel, ya. Raden Rahmat, atau penggantinya Sunan Kalijaga gitu. Kalau di Pulau Jawa, Kutubun Aulia. Itu daerah teritorinya itu Ada teritorinya. oh gitu. Ada teritorinya. Jadi kalau misalkan Wali Songo ya areanya ya seputar Pulau Jawa di situ. Pulau Jawa, Palembang, mungkin Makassar, dasar bagian seputar Pulau Jawa lah gitu. Karena di Sumatera Utara juga ada kewalian juga. Ketika itu Iya. Hamzah Pansyuri, Abdul Rauf Singkau, Syamsuddin Pasai gitu, termasuk mereka. Tidak tercatat tidak masuk Wali Songo itu. Tidak semua mereka tahu. Makanya beda warnanya. Jadi wali-wali Sumatera, wali-wali di Pulau Jawa beda. Walaupun sama-sama orang luar kebanyakan. Beda Itu apa satu ya? periode itu ya. Kenapa? Satu periode. Hampir satu periode. Itu kan abad 14-15 ya, 13-14 ya. Beda Pak, dibedakan misalkan begini. Kalau di Sumatera kan ada Samudra Pasai, betul nggak? Itu warna kan Samudra Pasai itu termasuk kerajaan tua ya di Nusantara itu. Sejak abad 11 sudah ada gitu. Malikus Saleh itu. Jadi warna Islamnya lebih kuat di sana, di Pasai itu, dibanding di Jawa. Jadi abad 11 Masehi di Pasai sudah makmur Islamnya, sudah kuat bahasa Arabnya di situ gitu. Dan di Pulau Jawa masih Hindu-Buddha gitu, belum tersentuh gitu. Nah, makanya beda kalau misalkan khazanah yang dibawa oleh misalkan Hamzah Pansyuri, Samsudin Pasai itu lebih lebih kental warna Ibnu Arabinya. Warna hakikatnya lebih kental gitu. Kalau di Pulau Jawa lain kan, lebih mereka itu karena sedang mengislamkan Pulau Jawa,
lebih pendekatan dengan budaya dan apa gitu kan, beda pendekatannya, beda sekali. tahap-tahap awal. Tahap-tahap awal gitu. Walaupun mereka semua juga para walinya sih ya ada hakikat semua ya, cuman yang dimanifestasikan gitu itu beda di masyarakat, beda sekali. Teritori yang menurunkan Tuhan pada saat itu gitu kan. Iya, tentu saja. Itu sampai ke alam-alam jinnya juga beda gitu. Misalkan alam jin beda, masyarakat kayak misalkan Kanjeng Ratu Kidul itu kan ada kekuasaannya dari daerah Bali sampai ke Teluk Bayur gitu misalkan. Warna jinnya juga beda, peradaban jinnya juga beda gitu. Kalau jin misalkan di daerah dari Katulistiwa ke atas itu lebih ke kesultanan gitu. Jadi sangat unik, luar biasa. Jadi ada wilayahnya masing-masing. Karena antara peradaban jin dan manusia juga apa ya, ada interaksinya gitu. Ada interaksinya. Kemudian setiap zaman teritori pasti berubah itu kan. Teritori berubah karena kan lain nanti. Nah, berubah. Cakupannya bisa berubah wilayahnya. Berarti nabi itu lebih besar lagi. Oh, tentu saja. Kemudian rasul lebih besar lagi. Iya, tentu saja. Ya, kalau di istilah martabat 7 gitu kan, itu kan dikenal di daerah Sumatera. Di Pulau Jawa baru sampai mungkin di di Abdul Muhyi yang di Syekh Abdul Muhyi yang di mana tuh, di Pamijahan gitu, mulai dari tarekatnya. Tapi itu saling melengkapi gitu, bukan? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi dikenali dari amal-amalnya. Kita akan lebih fokus ke masalah amal-amal gitu. Itu kaitannya seperti apa? Karena kita akan mencoba meletakkan di mana sih amal soleh itu gitu. Kaitannya apa? Itu Pak, memiliki amal-amal yang dikenali maksudnya? Dikenali, ya spesifik. Jadi di luar kewajiban syariat ada khusus dia. Akan terkait, iya intinya begitu. Ya kalau sholat kan wajib. Jadi emang kalau misalkan kan beda tugas seorang misalnya Rasul, dia membawa risalah kan. Iya. Jadi ada risalah yang dibawa gitu, misalkan dia seorang Rasul gitu. Ada misi hidup gitu. Nah, itu misi hidup yang spesifik. Iya. Misalkan antara misalkan Nabi Yahya dengan Nabi Isa gitu. Misalkan beda ya, karena Nabi Isa juga selain membawa syariatnya gitu, ada pembaharuannya gitu. Ada nabi-nabi yang dia fungsinya hanya menegaskan, memperkuat syariat yang sebelumnya, kan beda. Nggak bawa syariat. Nggak bawa syariat baru, misalkan itu yang ada am-am yang dikenali. Walaupun kita juga tidak mudah ya merincinya, kan ilmu Allah sih. Tapi kita imani bahwa ada hal-hal yang spesifik. Kita kadang-kadang itu memang tipe Rasul seperti itu, ada seperti kan, itu. Ada nur ilmu ya. Iya, nur ilmu. Nah, nur ilmu itu kapan diberikan Pak? Nur ilmu itu diberikan minimal di langit 2. Gitu. Kenapa langit 2? Iya, karena modal kita kan 17 modalnya. Gitu. Ini 7 soft gitu. Kan kita modalnya di sini. Cahayanya di sini. Setinggi ini. Cahayanya. Iya. Sangat dilahirkan itu. Jangan sampai berkurang gitu kan. Dan hilang gitu. Jadi mestinya cahayanya itu ini plus ke atas. Naik gitu. Ke atas. Ini batas minimumnya. Kan 17.
Ini langit 1, ini langit 1 yang puncak 107. Jadi nur ilmu itu di sini itu turunkannya. Oh, di Ke atas atas. 17, Bang. Iya, di atas 107. Atau langit 21 minimum nur ilmu itu. Jadi kita tuh pertama modal dasarnya 107 makomnya itu. Modal dasar nur iman kalau tidak hilang minimal 107 cahaya dasar bayi punya iman itu. Ya. Kenapa setelah Nabi Muhammad? Karena beliau pembawa syariat terakhir. Kalau orang-orang yang setingkat Nabi masih bisa dilahirkan, tapi setingkat langit 4, 5 bisa setingkat, tapi tidak membawa syariat baru, nggak mungkin. Jadi itu risalah setingkat Nabi, tapi bukan sebagai pembawa risalah baru, tapi penguat agama Muhammad gitu. Kalau Rasulullah kan langit 7 tuh tertinggi gitu. Rasul ya. Nabi dan Rasul. Rasulullah itu Nabi dan Rasul. Kalau Nabi lain kan sama Rasul. Kalau Nabi itu lebih ke Nabi itu begini, Bu Salim. Nabi itu lebih ke apa ya? Kualitas batinnya gitu, cahayanya, ma'rifatullahnya, terus ilmunya gitu. Nah, kalau Rasul itu kemampuan buat menerjemahkan ke dalam bahasa awam. Coba kalau saya dulu atau kuliah di kampus misalkan, ada profesor sangat pinter sekali profesor itu, tapi dia ngajar nggak bisa, gitu. Nah, itu kan berarti dia tidak beri kemampuan buat menerjemahkan ilmunya ke dalam bahasa mahasiswa. Gitu. Pinter